Tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa perjuangan. Dan barang siapa yang mau berjuang dengan baik dan benar dan dengan sungguh-sungguh, maka dialah yang berhak untuk mencapai sebuah kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri akun yang berhasil melakukan terapi. Nah, di sini ciri-cirinya apa saja? Nah, namun sebelum kita mulai ke pembahasan seperti biasa, kita seruput dulu kopi susunya. Biar semakin terbuka logikanya dan semakin cerdas. Segar. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu untuk rekan-rekan yang ingin bergabung ke grup WhatsApp Lintas Nusantara, silahkan rekan-rekan DM Instagram saya. Nah, di situ rekan-rekan sertakan langsung chat ke Instagram, nomor WhatsApp dan kota operasional rekan-rekan agar lebih mudah untuk mengetahui rekan-rekan berada di wilayah mana. Nah, rekan-rekan juga harus tahu dan saya akan informasikan dari mana saja anggota yang sudah tergabung di grup WhatsApp Lintas Nusantara. Jawa Timur sebagian besar sudah ada anggotanya, Kalimantan sebagian besar juga sudah ada anggotanya, Sulawesi, Jawa Tengah, mayoritas, Bandung, Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Palembang, Pekanbaru, Jambi, dan sebagian besar wilayah kota operasional Gojek kita sudah ada anggotanya. Dan di situ kita lebih mudah untuk melakukan komunikasi, membahas tentang akun-akun kita masing-masing. Jadi di situ kita saling berbagi, saling memberikan informasi dan perkembangan seperti apa. Dan di situ banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, buat rekan-rekan yang ingin bergabung silahkan DM Instagram saya dan atau langsung lempar nomor WhatsApp rekan-rekan di kolom komentar dan sertakan nama dan kota operasional rekan-rekan. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Ciri-ciri akun yang berhasil melakukan terapi. Nah, sebelum kita bahas ke situ, kita bahas dulu akun dalam kondisi gagu. Di awal-awal kita melakukan terapi, itu yang sering sekali terjadi adalah pagi mulai on sampai sore jam 6 itu biasanya maksimal cuma 3 orderan. Bahkan ada yang cuma 1 atau 2. Nah, alokasi orderan di pagi ini jarang. Jam 6 sampai jam 12 itu paling mentok itu 2 orderan. Nah, ini akun yang masih dalam tahap terapi, awal-awal terapi. Fase jam 12 sampai jam 6 itu pun hampir sama. Lengang, delay, panjang. Nah, biasanya malam lumayan banyak dialokasikan orderan. Jadi dalam on kita sehari itu maksimal 5 sampai 6 orderan. Itu akun dalam kondisi gagu. Nah, kenapa pagi, siang sampai sore rata-rata akun gagu ini sangat sedikit mendapatkan orderan? Penyebabnya adalah di pagi hari sampai sore itu akun-akun gacor masih banyak yang aktif. Artinya akun-akun gacor itu semua aktif dan akun yang gagu otomatis kalah bersaing. Dan orderan otomatis akan dialokasikan ke akun-akun yang gacor. Maka akun-akun yang gagu hanya mengantri dan menunggu buangan. Atau memang menunggu jatah alokasi orderan yang memang diberikan ke akun gagu. Nah, makanya kenapa pagi sampai sore rata-rata akun gagu ini tidak mendapatkan orderan yang banyak. Karena akun-akun gacor itu semua keluar dan mencari orderan. Nah, kenapa akun-akun gagu ini rata-rata malam mendapatkan orderan? Karena akun-akun gacor rata-rata sudah sebagian besar sudah pulang dan off.
Jadi artinya orderan yang ada akan dialokasikan untuk akun-akun yang gagu, yang masih standby atau masih on bid. Nah, itu adalah kenapa akun gagu ini siang itu sulit mendapatkan orderan. Nah, ciri-cirinya bagaimana akun kita sudah mulai membaik. Nah, ciri-cirinya adalah di fase pertama pagi jam 6 sampai jam 12 itu akan dialokasikan orderan. Kita akan mendapatkan orderan, beberapa orderan. Rata-rata sih 3. Dari pagi jam 6 sampai jam 12 itu bisa mendapatkan 3 orderan. Nah, artinya akun kita sudah mulai dialokasikan orderan oleh server atau oleh Gojek. Fase kedua, jam 12 sampai jam 6 sore, itu hampir sama. Karena itu tadi, kita dijatah dan dialokasikan orderan. Tapi kita sudah ada peningkatan. Artinya order kita sudah dialokasikan dan sudah diberi. Namun tidak banyak, maksimal 3. Atau mentok-mentoknya 4. Jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu maksimal 7. Mentok 8 lah ya. Tuh. Nah, malam itu akan jauh lebih banyak. Karena akun-akun gacor sudah sebagian besar pulang. Nah, mentok akun yang sudah mulai ada perbaikan atau sudah ada peningkatan, ciri-ciri akun sudah baik, malam akan mendapatkan orderan yang lebih banyak. Rata-rata mentok 10 sampai 13 orderan. Jadi sehari kita on bid. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau akun rekan-rekan di pagi hari sampai sore akunnya masih sulit mendapatkan orderan, artinya akun rekan-rekan belum berhasil, belum ke titik yang benar, belum ke jalur yang benar, ke arah terapi yang benar. Nah, jadi rekan-rekan harus perbaiki cara terapinya. Nah, jika akun rekan-rekan di fase pagi pertama, jam 6 sampai jam 12 sudah mendapatkan orderan, sudah agak enak, agak enteng, itu artinya akun rekan-rekan sudah mulai ada hasil dan sudah ke arah yang lebih baik. Artinya akun rekan-rekan sudah di jalur yang benar. Dan fase kedua sudah agak banyak orderan yang masuk. Fase ketiga malam akan jauh lebih banyak. Nah, bagaimana cara terapi yang benar dan apa yang harus dilakukan ketika akun-akun rekan-rekan sudah mulai membaik, artinya sudah mulai berhasil. Nah, ada beberapa hal yang harus rekan-rekan lakukan dan ada beberapa hal yang harus rekan-rekan tidak lakukan agar proses terapi ini lancar dan berhasil. Nah, ketika proses terapi ini sudah mulai berhasil, rekan-rekan melakukan kesalahan, maka proses terapi ini akan gagal total. Artinya rekan-rekan harus mengulang lagi. Nah, apa saja yang harus rekan-rekan lakukan ketika akun sudah mulai membaik atau bisa dikatakan arahnya sudah tepat dan di jalur yang benar selama melakukan terapi. Hal yang harus rekan-rekan lakukan, tetap konsisten on jam mulai on bid. Jadi harus konsisten. Jadi rekan-rekan jangan mentang-mentang akun sudah mulai gacor, rekan-rekan sudah tidak konsisten di mulai on bidnya. Ini harus tetap rekan-rekan lakukan. Dan yang berikutnya adalah porsi jam kerja tetap maksimal 12 jam. Jangan rekan-rekan sudah malam jam 9 contoh, akun gacor nih. Rekan-rekan karena nafsu atau kepedean, rekan-rekan paksa sampai jam 12 malam. Maka akun ini akan gagal. Jadi saran saya, jika sudah 12 jam kerja, maka off. Mau gacor, mau gagu, off. Nah, kenapa seperti itu? Karena porsi jam kerja ini akan membentuk alokasi orderan itu sendiri. Jadi server akan menyesuaikan alokasi orderan itu dengan porsi jam kerja ini tadi. Jadi buat rekan-rekan yang akunnya sudah mulai membaik, apapun kondisinya, situasinya, mau gacor, mau gagu, mau order, mau malam itu orderan rame atau tidak, ketika sudah 12 jam kerja, maka rekan-rekan harus off dan pulang. Jangan nafsu, jangan kepedean. Dan lakukan itu terus secara rutin. Jam on bid harus tetap konsisten. Jika mulai jam 6 ya jam 6, jam 7 ya jam 7. Jadi jangan dirubah.
Jadi porsinya maksimal 12 jam. Nah, jam 6 sampai jam 9 malam itu bukan 12 jam. Pasti ada yang bertanya seperti itu. Jam 12 jam kerja itu jam 6 sampai jam 6 itu 12. Nah, bagaimana cara menyiasati agar kita bisa dapatkan jam sibuk malam? Rekan-rekan siang harus ambil off. Jadi nggak mungkin kan rekan-rekan itu nggak makan, nggak ibadah, nggak sholat di jam siang pasti. Nah, jam-jam itu rekan-rekan manfaatkan untuk off. Jam siang minimal 1 jam ya, maksimal 1 jam. Jadi rekan-rekan atur saja bagaimana supaya bisa on di jam sibuk malam. Nah, ambil off di siang hari. Nah, cara off yang tepat, yang benar adalah gimana? Ya rekan-rekan buat minimal 4 jam sekali rekan-rekan off. Nah, atur saja bagaimana cara rekan-rekan menyiasatinya supaya porsinya tetap 12 jam kerja maksimal, tapi bisa on di jam sibuk malam sampai jam 9 malam. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan harus perhatikan hal-hal ini tadi agar terapi rekan-rekan berhasil dan sukses. Kenapa saya merekomendasikan 12 jam kerja akun Gagu maupun akun Gacor? Karena 12 jam kerja ini adalah jam kerja ideal untuk seorang manusia. Jadi jika lebih dari itu maka sudah tidak wajar. Artinya kita akan kelelahan. Untuk apa sih kita hari ini dapat penghasilan atau pendapatan yang banyak? Jika besok kita bangun kesiangan, kerja kita nggak maksimal, kita loyo, kita ngantuk. Jadi seperti itu. Kenapa saya merekomendasikan 12 jam? Agar kita tetap fit di setiap harinya. Itu yang pertama untuk diri kita. Jadi siang kita bisa istirahat, bisa tidur. Besoknya kita tetap fit bekerja setiap harinya. Tapi kalau kita porsir sampai jam 12 malam setiap hari, maka mentok-mentoknya kita hanya kuat paling 1 bulan. Setelah itu badan kita ngedrop, nggak kuat, dan jam kerja kita pun akan acak-acakan. Dan lagi, kenapa harus 12 jam kerja maksimal? Bahwa di situ nanti sistem akan menyesuaikan sendiri. Jadi server akan menyesuaikan sendiri alokasi orderan untuk kita, untuk akun-akun yang sudah dianggap berhasil melakukan terapi atau akun-akun yang sudah prioritas. Dan di situ dari pagi sampai jam 9 malam, maka 1 jam rata-rata akun akan dialokasikan orderan minimal 2 orderan sampai 3 orderan. Jadi umpamanya kita on jam 6, maka per jamnya itu maksimal kita akan dialokasikan orderan 3 orderan, minimal 2 orderan. Nah, jadi tinggal kalikan saja. 2 orderan kali 12, maka sudah 24. Kalau 3 orderan, 12 kali 3, 36 orderan. Menurut saya dengan orderan seperti itu, sebanyak itu sudah cukup untuk rekan-rekan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, uang kita dapat, badan kita sehat, kerja kita tetap stabil dan tetap terjaga di setiap harinya. Maka semuanya bisa kita dapatkan. Cukup dengan konsisten kerja, maksimal jam kerja 12 jam. Jadi semua hal bisa kita dapat. Uang dapat, badan sehat, kerja setiap hari tetap bisa konsisten. Jadi rekan-rekan harus perhatikan hal-hal tersebut. Oke, jika rekan-rekan sudah paham, silahkan rekan-rekan jalankan hal-hal ini tadi agar rekan-rekan semakin mudah dan semakin sejahtera menjadi sebagai driver Gojek. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa, salam satu aspal, dan kita seruput lagi kopi susunya. Segar.